Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Biokimia. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Madi Pipi Arianti dengan NIM 1913031005 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Data suatu hasil percobaan aktivitas enzim itu sebagai berikut. Dengan pertanyaan, dengan menggunakan grafik, tentukan apakah mekanisme enzim tersebut mengikuti mekanisme kinetika Michaelis-Menten. Selanjutnya, estimasi nilai Km dan Vmax-nya. Untuk jawabannya, kurva atau grafik pada slide ini itu adalah hasil dari data-data yang telah didapatkan. Nah, mekanisme kinetika Michaelis-Menten ini mengambil bentuk persamaan yang menggambarkan laju reaksi enzimatik dengan menghubungkan laju reaksi terhadap konsentrasi substrat. Nah, berdasarkan grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme enzim tersebut mengikuti mekanisme kinetika Michaelis-Menten yang mana disebabkan oleh laju reaksi enzimatik yang meningkat saat konsentrasi substrat meningkat. Selanjutnya, untuk mencari nilai Vmax-nya itu didapatkan 5,534 dan untuk mencari nilai Km-nya itu didapatkan sebesar 4,01. Selanjutnya soal yang kedua, suatu sampel A ditambahkan dengan HCl 6 molar, kemudian dianalisis kandungan asam aminonya. Data percobaan menunjukkan hasil sebagai berikut. Dari hasil tersebut, tentukan jenis asam amino yang mungkin terdapat pada sampel A di atas dan berikan alasan untuk memperkuat argumentasi Anda. Jawabannya, dari praktikum yang pernah dilakukan, itu dilakukan beberapa uji, yang mana itu menghasilkan warna yang berbeda-beda. Nah, dari beberapa uji yang pernah dilakukan itu, dapat disimpulkan bahwa asam amino yang terdapat pada sampel A itu adalah tirosin. Hal ini dikarenakan uji pertama yang dilakukan adalah uji Milon, yang mana uji Milon ini merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino tirosin. Nah, selain uji Milon, terdapat 4 uji lainnya yang memberikan hasil perubahan warna yang positif, yang mana menandakan adanya kandungan tirosin di dalamnya. Selanjutnya, soal yang ketiga. Apabila satu sampel asam amino tunggal ditambahkan dengan reaksi ninhidrin, selanjutnya dipanaskan, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan reaksi tersebut. Jelaskan mengapa reaksi ninhidrin ini dapat menentukan asam amino secara kuantitatif. Jelaskan keseluruhan reaksi yang terjadi antara asam amino dengan ninhidrin. Jawabannya, ninhidrin yang dipanaskan bersama asam amino akan membentuk kompleks yang berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan cara mengamati intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi asam amino tersebut. Nah, prolin dan hidroksiprolin menghasilkan kompleks yang berbeda warnanya dengan asam amino lainnya. Nah, kompleks berwarna yang terbentuk mengandung 2 molekul ninhidrin yang bereaksi dengan amonia yang dilapaskan pada oksidasi asam amino. Nah, reaksinya dapat dilihat pada slide sebelah kanan. Selanjutnya, soal yang keempat, tuliskan tujuan percobaan transaminase dan tuliskan persamaan reaksi transaminase piruvat dan apa arti kalau transaminase tinggi dalam darah manusia. Jawabannya, tujuan utama dari reaksi transaminase itu adalah untuk mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dalam bentuk satu senyawa seperti senyawa glutamat. Nah, hal ini sangat penting karena L-glutamat sendiri merupakan asam amino dalam jaringan mamalia yang mengalami deaminasi oksidatif dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, reaksi transaminase ini dikatalisis oleh enzim transaminase atau aminotransferase. Nah, reaksinya dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya, untuk soal yang kelima, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Jawabannya, untuk mengukur kemurnian DNA hasil isolasi adalah dengan menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 260 nanometer, yang mana DNA menyerap cahaya yang paling kuat.
Nah, kemurnian dapat dihitung dengan menentukan rasio absorbansi dari panjang gelombang tersebut dibagi dengan absorbansi dari panjang gelombang 280 nanometer. Pemecahan sel atau lisis merupakan tahapan dari awal isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Selanjutnya soal yang ke-6, jelaskan dan sebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat larutan. Yang pertama H2SO4 dan yang kedua NaOH 2 molar. Jawaban untuk H2SO4 0,5 molar yaitu hitung berapa mililiter H2SO4 yang akan digunakan dari stok 98% tersebut. Kemudian ambil larutan stok 98% dan tuangkan perlahan ke dalam beaker gelas. Selanjutnya ukur aqueous kurang dari 100 ml dan tuangkan pada beaker gelas. Selanjutnya, masukkan larutan stok 98% tersebut ke dalam beaker gelas yang sudah berisi aqueous. Lalu, masukkan larutan ke dalam labu ukur. Setelah itu, kocok larutan tersebut hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan campuran tersebut ke dalam botol reagen. Selanjutnya, untuk membuat larutan NaOH 2 molar. Yang pertama, hitung massa NaOH yang diperlukan, kemudian timbang kristal NaOH sebanyak yang telah ditimbang menggunakan raca analitik. Selanjutnya, masukkan kristal NaOH yang sudah ditimbang tersebut ke dalam gelas kimia berukuran 50 ml. Kemudian tambahkan aqueous hingga 50 ml, diaduk hingga larut dengan menggunakan batang pengaduk. Selanjutnya, masukkan larutan ke labu ukur berukuran 100 ml. Kemudian tambahkan aqueous hingga 100 ml, kemudian kocok hingga homogen. Selanjutnya soal yang ke-7. Dalam percobaan titrasi formal asam amino, sebutkan fungsi bahan berikut. Yang pertama larutan gelatin, yang kedua larutan formaldehida 40%, dan mengapa harus ditambahkan basa asam dan phenolphthalein pada formalin sampai merah muda. Jawabannya, yang pertama, larutan gelatin ini berfungsi sebagai substrat, yang mana gelatin merupakan protein yang bersifat yielding agent. Kemudian yang kedua, larutan formaldehida berfungsi untuk membentuk dimetilol yang menandakan bahwa gugus asam amino sudah tidak terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH atau untuk memblok gugus amino pada asam amino. Kemudian penambahan basa asam dan phenolphthalein itu berfungsi agar proses titrasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya soal yang ke-8, jelaskan dan beri contoh. Pertama, peristiwa salting in dan salting out. Yang kedua, biuret adalah senyawa dengan dua ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan dua molekul urea. Ion Cu2+ dari reaksi biuret dalam suasana basah akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Jelaskan dengan mekanisme reaksi mengapa warna ungu terjadi. Selanjutnya, isolasi DNA dan RNA apakah dapat dilakukan secara bersama-sama? Kemudian, vitamin C terkandung dalam buah. Jelaskan kandungan vitamin yang paling banyak ada pada buah matang atau buah masak. Jelaskan langkah-langkah kerja praktikum glikolisis pada sel ragi. Selanjutnya jawabannya, untuk yang pertama, salting in ini adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih kasar. Contohnya itu, riboflavin tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamida. Selanjutnya, salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama, yang akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contohnya, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun apabila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Kemudian, mengapa terjadi warna ungu? Nah, warna ungu ini terjadi karena adanya ikatan peptida yang diperoleh hasil reaksi yang menunjukkan adanya protein. Kemudian, isolasi DNA dan RNA apakah dapat dilakukan secara bersama-sama? Nah, isolasi DNA dan RNA ini tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan pada prosedur isolasi RNA harus dilakukan dalam kondisi RNase free, yang mana sampel yang akan diisolasi RNA-nya harus bebas dari kontaminasi dengan RNase. Selain itu, peralatan yang digunakan harus terlebih dahulu di autoclave atau di treatment, atau disemprotkan etanol
70% untuk mencegah kontaminasi air nase. Selanjutnya kandungan vitamin yang paling banyak ada pada buah matang atau buah masak. Nah, kandungan vitamin yang lebih banyak itu ada pada buah yang sudah matang. Hal ini dikarenakan kandungan vitamin akan ikut mengalami perubahan sesuai dengan kondisi buahnya. Contohnya itu seperti buah nanas, yang mana buah nanas yang matang lebih tinggi vitamin C-nya ketimbang dari buah nanas yang mentah. Selanjutnya, langkah kerja glikolisis pada sel ragi. Sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberi tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 sebagai atau untuk melihat pengaruh inhibitor. Nah, pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi Rogi. Selanjutnya ada langkah kerja glikolisis pada sel ragi. Sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberi tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 untuk melihat pengaruh inhibitor. Nah, pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer ketiga dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisi campuran tersebut dibolak-balikkan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit tersebut kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Selanjutnya soal yang ke-9, asam amino mempunyai kurva titrasi yang khas, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Kurva titrasi menunjukkan adanya dua keadaan yang berbeda. Jelaskan makna gambar tersebut, apa hubungan titrasi formal asam amino dengan gambar tersebut. Percobaan titrasi formal asam amino menggunakan larutan gelatin dan NaOH. Sebutkan fungsi larutan tersebut dalam percobaan. Jawabannya, kurva tersebut memperlihatkan bahwa pada pH rendah, asam amino berada dalam bentuk ion amonium tersubstitusi, dan pada pH tinggi, alanin hadir sebagai ion karboksilat tersubstitusi. Dan pada pH pertengahan, asam amino berada sebagai ion dipolar. Jadi secara umum, asam amino dengan satu gugus amino dan satu gugus karboksilat dan tidak ada gugus asam atau basa lain dalam strukturnya, memiliki dua nilai pKa di sekitar 2-3 untuk proton yang lepas dari gugus karboksil, dan di sekitar 9-10 untuk proton yang lepas dari ion amonium serta memiliki titik isoelektrik di antara kedua nilai pKa, yaitu sekitar pH 6. Hubungannya adalah pH mempengaruhi bentuk dari asam amino itu sendiri, sehingga berpengaruh terhadap titrasi formal asam amino. Larutan gelatin itu berfungsi sebagai substrat, yang mana gelatin ini merupakan protein yang bersifat giling agen. Selanjutnya soal yang ke-10, pada percobaan kromatografi kertas adalah salah satu contoh pemisahan asam amino. Jelaskan dan berikan contoh konsep-konsep atau masalah berikut. Fase diam dan fase gerak. Tiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan sebelum tetesan berikutnya didololkan. Besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Mengapa tidak boleh tersentuh oleh jari? Selanjutnya, ruang kromatografi diharapkan telah jenuh oleh uap eluen. Kemudian kertas tersebut digantung dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam eluen. Usahakan jangan sampai totalan asam amino standar dan sampel terendam oleh eluen. Mengapa ruang kromatografi harus jenuh? Dan mengapa totalan standar dan sampel tidak boleh terendam oleh eluen? Kemudian mengapa dalam percobaan kromatografi kertas standar, asam amino sangat mutlak untuk diperlukan? Jawabannya, pada kromatografi kertas, fase diam merupakan kertas serap yang sangat seragam, sedangkan fase geraknya itu merupakan pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Selanjutnya, kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kontak langsung antara tangan dengan kertas kromatografi, maka kemungkinan dapat mengganggu proses kromatografi. Tangan seringkali dalam keadaan lembab karena mengeluarkan keringat sebagai hasil pengeluaran dari tubuh manusia.
Keringat ini mengandung minyak dan urea yang merupakan zat organik, sehingga kemungkinan senyawa-senyawa organik tersebut akan ikut bermigrasi sebagai fase nonpolar atau fase gerak. Hal inilah yang nantinya akan dapat mempengaruhi proses dan hasil dari kromatografi. Kemudian, ruang kromatografi harus jenuh karena ketika udara dalam kromatografi sudah jenuh, begitu pula dengan kertasnya, maka ketika elusi sampel dimulai, eluen tersebut akan fokus bekerja untuk mengelusi komponen sampel. Totalan standar dan sampel tidak boleh terendam oleh eluen karena dapat memungkinkan terjadinya perembesan dari fase gerak dan fase diamnya. Selanjutnya, dalam percobaan kromatografi kertas standar, asam amino sangat mutlak diperlukan karena asam amino yang terlarut tidak menunjukkan warna tertentu, sehingga ketika disemprotkan dengan larutan ninhidrin akan bereaksi dengan asam amino menghasilkan senyawa berwarna. Umumnya itu berwarna coklat dan ungu. Baik, sekian presentasi saya mengenai soal-soal ujian akhir semester praktikum biokimia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun cara mempresentasikan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.